Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memaparkan materi. Sebelum memaparkan materi, kami izin memperkenalkan diri. Pertama, saya Nova Pratama Muhardi dengan NIM belakang 114. Saya Safira Sulyono Putri dengan NIM belakang 084. Saya Alvin Boris dengan NIM belakang 096. Saya Saka Wibisana dengan NIM belakang 100. Saya Najwa Bukti dengan NIM belakang 103. Saya Najwa Isyara Madina dengan NIM belakang 109. Saya Hanif Patricia Samara dengan NIM 11.5. Saya Firda Fauzia dengan NIM 120. Oke, jadi di sini kita ada beberapa poin yang ingin kami jelaskan. Yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, lalu penutup. Dimulai dari pendahuluan. Pendahuluannya yaitu manajemen operasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen operasi telah menjadi topik penting dalam dunia bisnis dan manajemen karena perannya yang sangat vital dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, manajemen operasi menjadi kunci untuk memenangkan persaingan dan mempertahankan keberlangsungan bisnis. Saat ini, manajemen operasi mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Dalam pengertian Heiser, Render, dan Munson, manajemen operasi didefinisikan sebagai the set of activities that creates value in the form of goods and service by transforming input into output. Dalam menunjang pelaksanaan proses manajemen yang efektif dan efisien, seorang manajer operasi membuat keputusan yang efektif dalam 10 wilayah manajemen operasional. Keputusan tersebut dikenal dengan 10 keputusan manajemen operasional strategis atau 10 strategis operation management decision Heiser, Render, dan Munson. Berikut 10 keputusan manajemen operasional yang strategis dalam mendukung pelaksanaan proses manajemen. Yaitu yang pertama design of good and service, dan yang kedua adalah managing quality, dan yang ketiga adalah process and safety strategy, yang keempat adalah location strategi, yang kelima adalah layout strategi, dan yang keenam ada human resource and job design, yang ketujuh ada supply chains, dan yang ke-8 ada inventory management, yang ke-9 ada scheduling, dan yang terakhir ada maintenance. Selanjutnya yaitu ada pengertian. Manajemen operasi merupakan area bisnis yang berfokus pada proses produksi serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Seorang manajer operasi bertanggung jawab mengelola proses pengubahan input menjadi output. Manajemen operasi mencakup berbagai sektor industri seperti sistem perbankan, rumah sakit, perusahaan, hubungan dengan pemasok, pelanggan, serta penggunaan teknologi. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen operasi. Tujuan manajemen operasi tidak hanya menjadi panduan utama bagi setiap perusahaan dalam meraih kesuksesan operasional, tetapi juga krusial untuk memastikan daya saing dan keberlanjutan perusahaan di tengah dinamika dunia yang di mana bisnis akan terus berubah. Poin-poin tujuan manajemen operasi menjadi kunci penting dalam strategi perusahaan, yaitu seperti yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu tujuan utama manajemen operasional adalah meningkatkan efisiensi dalam proses produk perusahaan. Ini mencakup penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan waktu secara optimal untuk mengurangi pemborosan dan biaya operasional.
Yang kedua ada meningkatkan kualitas produk atau layanan. Manajemen operasional bertujuan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini mencakup pengendalian kualitas, praktik terbaik, dan perbaikan berkelanjutan supaya perusahaan dapat memuaskan pelanggan, membangun reputasi yang baik, seperti biaya obat, atau retur. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui peningkatan pelatihan, otomatisasi proses, penggunaan teknologi yang tepat, dan perbaikan berkelanjutan dalam metode kerja. Produktivitas yang lebih tinggi membantu perusahaan menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang ada. Yang terakhir ada meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas dalam manajemen operasional. Tujuan ini mencakup menciptakan lingkungan kerja yang aman, mematuhi peraturan keselamatan, dan mengurangi risiko cedera atau kecelakaan kerja. Ciri-ciri manajemen operasi. Manajemen operasi mempunyai ciri-ciri pertama mempunyai kegiatan proses transformasi. Proses transformasi melibatkan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang mengambil satu atau lebih input, mengubahnya, meningkatkan nilainya, dan menghasilkan output untuk pelanggan atau klien. Ketika input berubah, bahan baku seperti susu yang berubah menjadi keju dan mentega, transformasinya lebih mudah dikenali. Yang kedua, terdapat suatu mekanisme pengendali sebuah pengoperasian. Manajemen operasional secara khas mencakup sistem kontrol yang diperlukan untuk mengawasi jalannya operasi bisnis. Sistem ini perlu diterapkan di setiap bagian perusahaan, baik dalam meningkatkan mutu produk, mengurangi pemborosan, maupun memperbaiki performa penjualan. Yang ketiga, memiliki tujuan memproduksi barang dan jasa. Ciri utama dari jenis manajemen ini adalah fokus pada pengaturan segala kegiatan produksi barang dan jasa guna mencapai pendapatan. Tugas manajemen ini meliputi pengawasan menyeluruh terhadap produksi serta memastikan perusahaan meraih keuntungan. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu fungsi dari manajemen operasi. Fungsi manajemen operasi memainkan peran integral dalam menjalankan kegiatan sehari-hari pada suatu perusahaan. Dengan memahami dengan baik bagaimana fungsi-fungsi ini saling berinteraksi, perusahaan dapat merancang strategi yang kokoh untuk menghadapi tantangan bisnis dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Dengan begitu, dalam fungsi manajemen operasi terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Lalu yang kedua ada manajemen pemasaran. Poin ini adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Lalu yang ketiga ada manajemen produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin dan mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Lalu yang keempat, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Dan yang terakhir ada manajemen informasi. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk bertahan dalam jangka panjang. Poin selanjutnya itu adalah strategi.
Yang pertama, konten strategi, yaitu strategi yang erat kaitannya dengan memenuhi kebutuhan pasar, juga memanfaatkan berbagai kesempatan untuk pangsa pasar yang lebih berpotensi. Yang kedua, rancang proses. Dalam konten ini terdapat kegiatan penelitian, perkiraan, dan pengembangan, di mana semua kegiatan tersebut memerlukan keahlian juga energi yang hasilnya dapat bertahan dalam waktu yang lama. Yang ketiga adalah inovasi. Proses pembaruan output perusahaan agar dapat bersaing dengan perkembangan zaman. Yang keempat, penggunaan data. Merupakan kegiatan analisis yang penting untuk perencanaan, penyesuaian, dan juga pengambilan keputusan yang tepat. Yang kelima, ada manajemen supply chain. Merupakan manajemen yang mengatur hubungan perusahaan dengan produsen yang memasok bahan baku. Yang keenam, ada analisis inventaris. Merupakan kegiatan yang mengelola inventaris perusahaan dan membaginya dalam analisis ABC. Yang ketujuh, ada kontrol produksi. Manajemen operasional yang efektif serta efisien terhadap proses. Yang kedelapan adalah kolaborasi antar departemen. Manajemen operasi dapat berkolaborasi secara efektif dengan bagian keuangan, pemasaran, penjualan, sumber daya manusia, dan bagian lainnya. Yang terakhir adalah mengelola sumber daya manusia. Manajemen yang mengatur para pekerja perusahaan, tingkat kepuasan pelanggan, dan juga kontrol kualitas. Berikutnya ada langkah mengimplementasikan manajemen operasi dalam bisnis. Yang pertama adalah analisis proses bisnis, yaitu lakukan analisis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Yang kedua ada pengoptimalan proses pembuatan produk, yaitu langkah yang dilakukan untuk memaksimalkan kualitas produk. Yang ketiga ada manajemen stok barang produksi, yaitu langkah ini dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pengeluaran produksi dan memaksimalkan pendapatan. Yang terakhir ada pemasaran dan promosi, yaitu promosi menjadi salah satu langkah penting untuk memperluas dan memperkenalkan produk bisnis. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.